Pax Vobis, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Selamat malam saudara-saudari terkasih. Malam ini adalah malam yang ke-8 dari rangkaian retreat 9 hari kita. Dalam kalender liturgi Gereja Katolik, hari ini juga merupakan Pesta Hati Kudus Yesus. Mari kita awali kegiatan retreat kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, malam ini kami berkumpul secara online untuk berdoa bersama bagi pemulihan gereja, persatuan semua pengikut Kristus, dan pertobatan semua orang yang belum mengenal iman yang benar. Kiranya melalui kegiatan retreat ini Engkau berkenan menganugerahkan kami segala karunia dan berkat yang kami butuhkan untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba-Mu yang setia hingga kedatangan-Mu kelak. Kiranya dengan segala karunia dan berkat yang Engkau berikan, kami pun mampu menjadi alat-Mu untuk ikut serta memulihkan gereja-Mu dari berbagai kerusakan, ikut membangun persatuan semua Kristen sesuai dengan kehendak-Mu, dan punya keberanian untuk mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu demi keselamatan jiwa-jiwa mereka. Kami juga berdoa bagi gembala-gembala gereja-Mu agar mereka senantiasa memimpin kawanan domba-Mu menurut kehendak-Mu dan bukan menurut kehendak dunia. Persatukanlah permohonan-permohonan kami ini dengan persembahan doa Mazmur Yesus yang kami ucapkan dan dengan hati Yesus yang Maha Kudus. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mengabulkan permohonan-permohonan kami menurut belas kasih-Mu serta demi Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk mengikuti doa Mazmur Yesus.
Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sewaktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Muridnya yang bernama Yudas berjalan di depan mereka. Yudas lalu mendekati Yesus untuk menciumnya. "Salam ya Rabi." Demikian kata Yudas. Kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman." Lalu Yesus ditangkap dan dengan kasar dibawa dari tempat itu. Ia digiring menuju ke rumah imam besar. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Imam besar itu bertanya kepada Yesus. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang Maha Tinggi?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa
dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kalian sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kalian?" Lalu dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Setelah itu, mulailah beberapa orang meludahi dia. Mereka menutupi mukanya dan meninjunya berkali-kali. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seseorang yang berada di halaman rumah imam besar menunjuk kepada Petrus dan berkata dengan keras, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Untuk ketiga kalinya, Petrus kembali menyangkal Yesus. Ia berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Kemudian Petrus pergi keluar. Ia menyesal dan menangis dengan sedihnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar."
Pilatus berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya untuk membebaskan Yesus sia-sia dan mulai timbul kekacauan, ia mengambil air lalu membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Sesuai tuntutan mereka, Pilatus melepaskan Barabas yang dipenjara karena pemberontakan dan pembunuhan, tetapi Yesus diserahkan Pilatus kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Para prajurit mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya. Lalu mereka berlutut menyembahnya. Sesudah puas mengolok-olok Yesus, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaiannya kembali. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Para prajurit terus memukulinya dengan cambuk untuk memuaskan banyak orang. Demikian juga orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah mengeluk-elukan Yesus saat memasuki Yerusalem, kini mereka berbalik menghujat dan menghinanya sepanjang jalan. Ketika Yesus mulai kepayahan, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tempat tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ bersama-sama dengan dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian Yesus berdoa bagi orang-orang yang telah menganiaya dan menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang lain menegur dia. Katanya, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak membuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berada di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on
on me. Lord Jesus Christ, have mercy 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 on me. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu kepala pasukan itu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Kemudian datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Untuk memastikan kematiannya, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Atas izin Pilatus, Yusuf dari Arimatea dan beberapa orang lainnya mengambil tubuh Yesus. Mereka mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Dan setelah menggulingkan batu penutup, mereka pun pergi. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sanctus, 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 Dominus Deus
Renungan malam ini kita mulai dengan kutipan dari Injil Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11. Di luar kekatolikan banyak orang yang kurang memahami pentingnya peranan Bunda Maria. Bahkan di antara banyak umat Katolik pun, pentingnya peran Bunda Maria ini juga tidak dipahami lebih dari sekedar bagian dari tradisi Katolik yang didapat turun-temurun. Padahal sebagai prajurit-prajurit Kristus kita tidak bisa lepas dari peran Bunda Maria, entah kita menyadarinya ataupun tidak. Mengapa? Sebab Tuhan sudah menetapkan sejak di Taman Eden bahwa peperangan yang sekarang terjadi adalah peperangan antara perempuan dan keturunannya melawan ular dan keturunannya. Dan perempuan yang dinubuatkan untuk berperang melawan ular itu tidak lain adalah Bunda Maria sendiri. Kita tidak menemukan sosok lain di kitab suci selain Bunda Maria yang dapat memenuhi nubuat tersebut. Maka dari itu ketika kita ikut ambil bagian dalam peperangan rohani tersebut, kita ikut berperang sebagai anak-anak Maria. Dan di kayu salib, Tuhan kita juga menetapkan Bunda Maria sebagai ibu kita dan kita sebagai anak-anaknya ketika Dia berkata kepada bundanya, "Inilah anakmu." Dan kepada Yohanes, Tuhan kita berkata, "Inilah ibumu." Tercatat dalam Injil sejak saat itu Yohanes menerima Bunda Maria di dalam rumahnya. Momen ini selalu kita ingat saat kita berdoa Mazmur Yesus. Pernyataan penting di kayu salib ini tidak akan banyak berarti jika Yohanes hanya mewakili dirinya sendiri. Itu akan menjadi urusan Yohanes yang tidak penting buat kita. Tetapi tentunya perkataan di kayu salib akan sia-sia jika maknanya begitu sempit. Di antara semua muridnya, hanya Yohanes yang tetap setia ada di kayu salib. Maka dengan perkataan itu, Tuhan kita menetapkan Bunda Maria sebagai ibu bukan hanya bagi Yohanes saja, tapi bagi semua pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir. Dengan perkataan itu, Tuhan menetapkan kita sebagai keturunan perempuan yang akan berperang melawan keturunan ular. Sampai di sini kita seharusnya bisa mengerti mengapa sebagai prajurit Kristus kita tidak bisa lepas dari Bunda Maria. Tuhan sendiri yang menghendakinya, baik itu dalam nubuat di Taman Eden saat manusia jatuh ke dalam dosa, maupun di kayu salib saat dosa-dosa manusia ditebus. Catat ini baik-baik. Seorang prajurit Kristus sejati harus memiliki Maria sebagai bundanya. Tapi tentunya kita bertanya, mengapa Tuhan menghendaki Maria sebagai bunda kita juga? Momen dalam perkawinan di Kana mungkin bisa membantu kita untuk menemukan jawabannya. Bunda Maria diundang ikut dalam pesta perkawinan tersebut. Ada masalah besar yang bisa memalukan penyelenggara pesta, yaitu anggur habis. Di dalam budaya Yahudi masa itu, kehabisan anggur saat pesta dapat menjadi aib besar yang sulit dihilangkan bagi keluarga penyelenggara pesta. Maka bisa kita bayangkan kesulitan besar yang sedang dihadapi mereka saat itu. Tanpa diminta, Bunda Maria segera mengenali apa yang menjadi masalah dan langsung berinisiatif meminta Yesus melakukan sesuatu untuk menolong penyelenggara pesta. Meski Bunda Maria tahu belum waktunya bagi Yesus melakukan mujizat.
Tapi sebagai seorang ibu, ia juga tahu anaknya pasti tidak akan menolak sesulit apapun permintaannya jika itu memang mungkin dilakukan. Karenanya Bunda Maria langsung meminta para pelayan untuk melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Begitu juga yang akan terjadi jika kita mengundang Bunda Maria ke dalam hati kita. Seperti layaknya ibu kita sendiri, dia akan memeriksa apa saja yang kurang dari diri kita, lalu dia akan meminta Yesus Putranya untuk menolong kita. Itu semua akan dilakukan Bunda Maria tanpa kita perlu memintanya. Selanjutnya, Bunda Maria akan mendorong dan memberi semangat kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu artinya sangat besar bagi kita, terutama di saat kita sebagai prajurit Kristus harus berjuang melawan keturunan ular dalam peperangan rohani ini. Dalam setiap peperangan, kelemahan sekecil apapun dapat dimanfaatkan musuh untuk mencelakakan kita. Itu juga berlaku dalam peperangan rohani. Sebagai manusia, kita pasti punya banyak kekurangan yang dapat dimanfaatkan musuh. Disinilah peran Bunda Maria menjadi begitu penting. Jika kita sebagai prajurit-prajurit Kristus mengundang Bunda Maria ke dalam hati sebagai ibu kita, maka dia akan mencatat semua kekurangan yang ada dan dapat membahayakan jiwa kita, lalu dia akan meminta kepada Yesus Putranya untuk menolong kita. Dan di saat yang sama, Bunda Maria juga akan mendorong dan memberi semangat kita untuk mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan agar kita lakukan. Dengan cara itu, kita akan menjadi prajurit-prajurit Kristus yang selalu siap untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Saya tidak peduli apakah Anda dari Katolik atau bukan. Ketika Anda menyatakan diri sebagai prajurit Kristus, Anda tidak bisa melepaskan diri dari peran Bunda Maria. Tuhan sudah menetapkannya di Taman Eden dan juga di kayu salib. Ingat apa yang saya katakan tadi. Seorang prajurit Kristus sejati harus memiliki Maria sebagai bundanya. Kita berperang sebagai prajurit Kristus karena kita mengasihi Dia. Itu kita ungkapkan dalam doa Mazmur Yesus saat kita mengatakan, Tuhan Yesus Kristus, aku mengasihi Engkau. Tidak ada manusia di dunia ini yang lebih mengasihi Yesus kecuali bundanya sendiri. Oleh karenanya, jika kita sungguh mengasihi Yesus Tuhan kita, tidak ada cara yang lebih baik daripada mengundang bundanya ke dalam hati kita, agar tanpa kita minta, Bunda Maria akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat mengasihi Yesus Kristus Putranya dengan sempurna. Amin. Mari kita akhiri kegiatan retret hari ke-8 ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam kegiatan retret malam ini. Kiranya semua berkat dan sabdamu menjadi sumber kekuatan kami untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba-Mu yang setia dan menjadi garam di tengah-tengah dunia sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Besok adalah malam terakhir dari rangkaian retret 9 hari kita. Semoga kita semua masih tetap setia dan bersemangat mengikuti rangkaian retret ini hingga akhir. Saya ingin mendapatkan feedback dari Anda semua tentang retret yang kita selenggarakan ini. Jika memungkinkan, saya berencana mengadakan retret 9 hari ini secara rutin setiap tahun. Tapi apa mungkin kita juga menyelenggarakan retret yang lebih singkat? Misalnya retret 3 hari, secara berkala 2 bulan sekali misalnya. Untuk itu saya perlu feedback dari Anda semua tentang apa yang Anda rasakan, Anda dapatkan, dan juga Anda harapkan dari retret 9 hari ini. Anda bisa menuliskan itu di kolom komentar video retret hari ini atau paling lambat di video besok. Terima kasih banyak atas kehadiran saudara-saudari sekalian. Kita akan kembali bertemu besok malam dalam kegiatan yang sama. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dominus Vobiscum. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua.